Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemarin kita telah mengabarkan bahwasanya yang akan kita pelajari di subuh hari ini adalah tentang malam Lailatul Qadar. Pembahasan tentang malam yang sangat mulia. Namun qadar Allah, setelah kita menelaah kitab-kitab fikih, ternyata kita ada luput dari salah satu pembahasan di salat malam, yaitu permasalahan kunut. Sehingga kita menyempatkan pada waktu ini kita menyelesaikan tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, tentang permasalahan kunut, baru jikalau waktu memungkinkan, karena kita cuma diperintahkan kurang lebih 10 menit, sehingga kalau memungkinkan baru kita melanjutkan, kalau tidak insyaallah di pertemuan selanjutnya. Di pembahasan tentang kunut terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan secara mutlak bahwasanya kunut pada salat witir, khususnya salat witir, itu dibolehkan baik di dalam Ramadan sebulan penuh maupun di luar Ramadan. Siapa yang salat witir, maka di rakaat terakhir, di rakaat ketiga, maka dia dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan doa kunut. Apa doanya? Telah datang dalam hadis yang sahih dari Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Ali bin Abi Thalib. Karena anak Ali bin Abi Thalib yang dinikahi oleh anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah, yaitu yang menikah dengan Ali, memiliki ada dua anak, yaitu Hasan dan Husain. Hasan ini meriwayatkan hadis ini bahwasanya ia diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Di sini cuman kebiasaan masyarakat, khususnya para makmum, biasa terjadi kesalahan dalam mengaminkan. Sepakat para ulama, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni tentang pembahasan perbedaan pendapat, bahwasanya mengaminkan seorang makmum itu telah disepakati bahwa dibolehkan. Tidak ada yang berselisih di dalamnya. Akan tetapi biasanya sebagian makmum karena tidak mengetahui bahasa Arab, sehingga biasa ayat-ayat doa-doa pujian dia mengaminkannya. Padahal doa yang diaminkan hanya yang bermakna doa. Misalnya Allahumma hdina fiman hadait, kita aminkan, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fiman afait, wa qina syarra ma qadait, sampai sini. Adapun fa innaka taqdi wa la yudda man walait, dan seterusnya itu tidak diaminkan. Jadi sampai syarra ma qadait itu saja. Adapun setelahnya tabarakta itu adalah pujian dan tidak dianjurkan, bahkan tidak dinukil bolehnya mengaminkan. Kenapa? Karena dia bermakna pujian. Sedangkan yang diaminkan hanya bermakna doa, sebagaimana yang dilakukan Nabi Musa ketika dia solat dan diaminkan oleh Harun alaihi salam. Ini yang pertama, masalah doanya. Adapun masalah tadi kunutnya, adapun dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianut di negara kita di Indonesia, itu membolehkan kunut hanya di seperdua malam Ramadan. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak membolehkan secara mutlak, tapi dia hanya membolehkan 15 terakhir Ramadan membaca kunut. Ini akan tetapi kebanyakan dari kalangan para ulama seperti dalam mazhab Al-Auza'i dan begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal dan selainnya yang dinukil oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, maka yang lebih benarnya secara keseluruhan dibolehkan. Siapa yang salat witir maka dibolehkan berkunut. Dan tempat kunut, yang ini yang menambah keilmuan kita,
yang biasanya banyak di masyarakat yang terjadi, mereka kunut di setelah ruku, ittidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian membaca doa kunut. Akan tetapi perlu diketahui salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berkunut sebelum ruku. Misalnya kita sudah baca pangumpum namanya, kemudian kita sebelum ruku membaca kunut, dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari An-Nasai, Ibnu Majah dan Daruqutni, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Ini dibolehkan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaknutu qabla ruku'. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut sebelum ruku'. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat, jadi kunut boleh dilakukan sebelum ruku' ataupun setelah ruku'. Jadi harus kita pahami, jangan sampai kita memahami ada yang melakukan kemudian aliran dari mana ini. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun ketika kita mengumpulkannya dari hadis-hadis, misalnya kita mencari dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tirmizi, An-Nasai, Imam Ahmad dan selainnya Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni, kebanyakan riwayat-riwayatnya para sahabat meriwayatkan, bahkan ada yang melihat Nabi bahwasanya kebanyakan Nabi membaca doa kunut setelah ruku'. Tapi karena adanya riwayat lain bahwa pernah Nabi juga sebelum ruku', maka kita tidak dustai. Tetap dua-duanya sunnah. Ini adalah kelapangan. Kita boleh lakukan sebelum ruku' maupun setelah ruku'. Kemudian, bagaimana kalau kita kehilangan, misalnya kita tertidur dan tidak sempat witir, maka boleh diganti ketika kita terbangun. Ataukah orang pingsan, orang sudah tabrakan, hari-harinya seumur hidupnya ia melakukan salat witir, karena salat witir ini salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Dalam hadis yang sahih kata Abu Hurairah bahwasanya kekasihku tercinta adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku 3 perkara dan aku mengerjakannya, tidak pernah meninggalkannya hingga akhir hayatku. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan yang biasa kita kenal puasa putih, yaitu 13, 14, 15, ataukah bisa juga secara umum. Yang kedua, sholat duha. Dan yang ketiga, yaitu berwitir sebelum tidur. Jadi kalau Abu Hurairah ketiduran, karena Abu Hurairah salah satu adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, terkadang dia menghafalkan hadis sampai ketiduran. Kalau ia ketinggalan, bahkan pernah Nabi juga ketiduran pada saat di perjalanan bersama Bilal. Nabi ketiduran, Bilal disuruh menjaga Nabi agar dibangunkan di salat malamnya untuk berwitir. Qadarullah, Allah menidurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia terbangun ketika tersengat matahari. Sehingga Nabi lakukan yang biasanya 11 rakaat, dia ganti dengan 12 rakaat. Kenapa? Karena kita sudah jelaskan bahwasanya tidak ada witir di siang hari. Jadi kalau kebiasaan kita 3 rakaat di malam hari, kemudian kita karena kecapean, terlalu capek, tidur dan sudah masuk subuh, kita belum sempat witir, maka kita boleh mengganti, mengkodok namanya. Akan tetapi kita mengganti dengan rakaat yang genap. Kalau kebiasaan 3 menjadi 4, kebiasaan 5 menjadi 6, kebiasaan 7 menjadi 8. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, apakah boleh setelah salat subuh kita langsung menggodok atau tidak boleh. Karena adanya dalil yang sahih bahwasanya tidak ada salat setelah salat subuh. Adanya larangan. Ini sehingga para ulama mengatakan nanti setelah matahari terbit baru kita ganti. Semoga ini bermanfaat untuk menambah keilmuan dan keimanan kita, karena waktu kita sudah 9 menit. Jadi pembahasan malam Lailatul Qadar akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang manakah lebih mulia, malam Jumat atau malam Lailatul Qadar? Yang manakah lebih mulia, malam Lailatul Qadar atau malam ketika Nabi diperjalankan mengambil perintah salat, malam Isra Mi'raj? Ini akan kita bahas beserta dalil-dalilnya, apa sandarannya, yang mana terkuatnya. Insyaallah taala, kalau ada kelebihan di dalamnya itu datangnya dari Allah, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.